Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian dengan judul perikop Yusuf dijual ke tanah Mesir, bagian kedua, bab ke-37. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati, silakan Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Demikianlah sabda Tuhan. Di bagian kedua ini menyambung cerita kisah sebelumnya di mana Yusuf dijebloskan ke dalam sumur yang kering. Itu adalah idenya Ruben, atau Ruben adalah anak sulung. Tujuannya Ruben adalah supaya nanti Ruben bisa menyelamatkan Yusuf setelah kakak-kakaknya yang lain yang benci kepada Yusuf itu pergi. Tapi ternyata ada kafilah orang Ismail. Mereka adalah pedagang, datang dari Gilead, membawa unta, dengan unta membawa damar dan berbagai macam barang dagangan. Lalu Yehuda, salah satu kakaknya itu, mengatakan, untuk apa kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Kita jual saja kepada para saudagar-saudagar itu. Ya, saudagar-saudagar Midian itu lewatnya, orang Ismail. Akhirnya Yusuf yang sudah dijatuhkan ke dalam sumur yang kering itu diangkat lagi, lalu dijual seharga 20 shikal perak. Ruben waktu itu tidak ada di situ. Jadi Ruben ketika kembali kaget, "Di mana Yusuf? Tidak ada lagi." Lalu dia cemas, lalu dia mengoyakkan bajunya dan kemudian mengambil jubah Yusuf, menyembelih seekor kambing. Mereka punya rencana untuk memberitahu ayahnya, yaitu si Yakub atau Israel, mengatakan bahwa Yusuf diterkam oleh binatang buas. Ini kami dapati jubahnya berlumuran darah, tapi ternyata darahnya adalah darah domba, darah kambing ini yang dipotong, lalu celupkan jubah itu ke dalam darahnya. Yakub atau Israel ini, "Wah, ini benar, ini jubah Yusuf, anak saya, anak yang disayanginya dari Rahel, istri yang paling dicintainya." Yakub atau Israel ini sedih sekali. Tentulah Yusuf telah diterkam. Ya. Yusuf saking marahnya, sedihnya tidak bisa dihiburkan oleh anak-anaknya ini. Anak-anaknya berbohong ini, yang laki-laki ini berbohong. Malah mereka sendiri yang menjebloskan itu, yang menjual Yusuf.
Padahal Yusuf tidak diterkam oleh binatang buas, tapi dasar mereka benci kepada Yusuf yang disayangi oleh Yakub atau Israel. Jadi mereka tidak mau terus terang ya. Kalau mereka sayang kepada ayah mereka, mestinya mereka terus terang ya. Ya mohon maaf, kamilah yang menjual Yusuf, jadi Yusuf tidak mati. Mestinya ngomong seperti itu, tapi tidak, mereka tidak jujur. Itulah, kakak-kakaknya itu iri kepada Yusuf. Yusuf menangisi, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Yusuf tidak bisa dihibur oleh anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan. Oh, ada anak perempuan ya. Jadi tidak hanya laki-laki ya, anak perempuan juga. Ternyata Yusuf itu dijual oleh saudagar orang Midian itu, orang Ismail itu ke Mesir, kepada seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja yang bernama Potifar. Nah, ceritanya menarik ya, karena Yusuf itu disebut sebagai tukang mimpi. Akhirnya nanti di Mesir, Firaun itu bermimpi mengenai tujuh atau apa itu ya. Nanti kita lihat di perikop berikutnya ya. Nanti Firaun mengundang para peramal, para ahli klinik dan sebagainya, yang ahli menafsirkan mimpi, ke istana untuk menafsirkan mimpi dari Firaun. Sampai akhirnya nanti Yusuf, si tukang mimpi ini, akhirnya bisa menjawab, menerangkan arti mimpi dari Firaun. Ceritanya menarik nanti. Jadi pastikan Anda yang belum subscribe, segera di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan cerita berikutnya, kelanjutan dari perikop ini, masih dari kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.